Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta staf tata usaha, yang saya cintai sebanggakan siswa-siswi sekalian. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, pagi ini kita berkumpul di tempat ini di bawah langit yang cerah, menghirup udara segar, berdiri tegap dalam barisan yang rapi, bukan sekedar untuk melaksanakan rutinitas upacara, tapi juga untuk merenungkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menjadi inti dari kehidupan kita sebagai manusia, yaitu akhlak. Apa yang akan dikenang oleh seseorang terhadap seseorang? Bukan harta, bukan jabatan, bukan pula popularitas. Yang akan dikenang, yang akan diingat oleh seseorang adalah bagaimana seseorang tersebut memperlakukan dirinya, bagaimana ia berbicara, bagaimana ia berperilaku. Itulah yang namanya akhlak. Namun ironisnya, akhlak yang seharusnya menjadi bagian utama dari hidup kita sering kali kita abaikan. Banyak orang lebih sibuk mengejar kesuksesan materi dibandingkan memperbaiki budi pekerti. Mereka menganggap bahwa nilai seseorang hanya diukur dari seberapa banyak uang yang ia miliki, seberapa tinggi jabatannya, atau seberapa terkenal namanya. Tetapi apakah benar demikian? Anakku sekalian, akhlak adalah mahkota yang tak terlihat. Ia tidak terbuat dari emas, tidak dihiasi berlian, tapi dialah yang menentukan seberapa berharga seseorang. Bayangkan, ada dua orang yang sama-sama sukses, sama-sama kaya raya, dan sama-sama pintar. Yang satu rendah hati, ya, jujur, suka menolong. Yang lainnya adalah sombong, suka menipu, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Siapa akan lebih dikenal? Siapa yang akan lebih diingat? Siapa akan lebih dikenang? Siapa akan lebih dihormati? Orang yang memiliki akhlak baik akan tetap dihormati, meskipun ia hidup dalam kesederhanaan. Sebaliknya, orang yang buruk akhlaknya akan dijauhi meskipun ia memiliki segalanya. Kita sering melihat bagaimana dunia ini berjalan dengan aneh. Ada orang yang dengan mudahnya berbohong, tapi justru dipuji sebagai cerdas. Ada yang berbuat curang, tapi justru mendapatkan tepuk tangan. Ada yang menginjak-injak orang lain demi mencapai kesuksesan, tapi justru dijadikan panutan. Tapi apakah itu berarti kita harus ikut-ikutan seperti itu? Apakah kita harus menjadi bagian dari dunia yang terbalik itu? Tidak, anakku sekalian. Justru inilah saatnya kita berdiri tegak dan menunjukkan bahwa masih ada orang-orang yang memegang prinsip, masih ada yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral. Anakku sekalian, Bapak cintai, Bapak banggakan, dunia saat ini seperti cermin yang retak. Ia masih bisa memantulkan bayangan, tetapi gambarnya sudah tidak utuh lagi. Di zaman sekarang, kejujuran seringkali dianggap kebodohan, sementara kepalsuan dianggap sebagai kecerdikan. Pernahkah kalian melihat seseorang yang berkata jujur tapi malah ditertawakan? Atau seseorang yang berbuat baik tapi justru dianggap memiliki maksud tersembunyi? Inilah dunia yang kita tinggali. Tapi ingatlah, meskipun dunia ini gelap, bukan berarti kita harus ikut menjadi gelap. Justru di tengah kegelapan inilah cahaya memiliki arti. Apa jadinya jika semua orang menyerah pada keburukan? Jika semua orang lebih memilih menjadi licik daripada jujur? Jika semua orang lebih suka mengkhianati daripada setia? Dunia ini akan hancur tanpa akhlak. Jangan takut untuk berbeda. Jangan takut untuk menjadi orang baik di tengah banyaknya keburukan. Sebab dalam jangka panjang, orang-orang baiklah yang akan menang. Akhlak bukan sesuatu yang bisa dimiliki dalam semalam. Ia bukan seperti pakaian yang bisa kita beli di toko dan langsung kita pakai. Akhlak harus dibentuk, akhlak harus dirawat.
akhlak harus diperjuangkan. Sama seperti sebuah pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh besar. Akhlak juga membutuhkan waktu, akhlak juga membutuhkan usaha. Kita harus belajar untuk mengendalikan amarah. Kita harus belajar untuk menahan diri dari keinginan buruk dan selalu berusaha berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Seorang anak kecil tidak langsung bisa berlari. Ia harus belajar merangkak, kemudian berjalan lalu berlari. Begitu pula dengan akhlak. Kita harus lebih. Kita harus terus berlatih. Kita harus terus memperbaiki diri, terus mencoba menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Tentu saja akan ada saat-saat ketika kita merasa lelah. Akan ada saat-saat ketika kita merasa ingin menyerah. Tapi ingatlah, setiap langkah kecil menuju kebaikan tetaplah berharga. Tidak ada orang yang sempurna. Bahkan orang paling bijak pun pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang membedakan orang baik dan orang buruk bukanlah apakah mereka pernah berbuat salah atau tidak, melainkan apakah mereka mau belajar dari kesalahan itu. Anak-anakku sekalian, kejujuran, keikhlasan, kesabaran. 3 kata ini mungkin terdengar sederhana, tapi jika benar-benar diamalkan, mereka bisa mengubah dunia. Orang yang jujur mungkin akan kehilangan banyak hal dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, dialah yang akan dipercaya. Orang yang ikhlas mungkin tidak selalu mendapatkan pujian, tapi dialah yang akan mendapatkan ketenangan hati. Orang yang sabar mungkin akan mengalami banyak kesulitan, tapi dialah yang akan bertahan di saat orang lain menyerah. Lihatlah tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Mereka semua menghadapi ujian yang berat, tetapi mereka tetap bertahan karena mereka memiliki akhlak yang kuat. Mereka tidak tergoda untuk berbuat curang, tidak mudah menyerah pada tekanan, dan tidak kehilangan arah meskipun banyak rintangan menghadang. Jika kita ingin sukses dalam hidup, kita harus menanamkan 3 nilai ini dalam diri kita. Kejujuran dalam setiap perkataan, kejujuran dalam setiap perbuatan, keikhlasan dalam setiap niat, kesabaran dalam menghadapi setiap cobaan. Anakku sekalian, dunia ini penuh dengan godaan. Akan ada banyak jalan pintas yang tampaknya lebih mudah. Akan ada banyaknya kesempatan untuk berbuat curang. Tapi tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah itu sepadan? Apakah kesuksesan yang didapat dengan cara yang tidak baik akan benar-benar membuat kita bahagia? Jangan pernah menjual harga diri kalian demi keuntungan sesaat. Jangan pernah mengorbankan prinsip kalian demi kenyamanan sementara. Karena pada akhirnya, satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah akhlak kita. Jadilah seperti matahari yang terus bersinar, meskipun awan mencoba menutupinya. Jadilah seperti sungai yang terus mengalir, meskipun ada batu yang menghalangi jalannya. Jadilah seperti bintang yang tetap bersinar, meskipun malam gelap gulita. Kalian adalah harapan, kalian adalah masa depan. Jangan biarkan dunia yang penuh kegelapan ini memadamkan cahaya kalian. Sekian yang Bapak sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.